Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita tahu semua bahwa kasus yang terjadi ya, yang dirilis oleh Tempo pada awal bulan Juli tahun 2022 ini memang suatu kasus yang sangat menghebohkan, yang sangat luar biasa, menjadi trending topik ya. Dan kasusnya juga terus bergulir ya sampai saat ini. Di depan saya pertama kali harus disclaimer bahwa asumsi yang saya pakai dalam memandang kasus ini adalah mengenai apakah fakta itu benar atau salah, itu nanti pertama nanti dibuktikan di jalur hukum, di pengadilan nanti. Yang kedua, apakah benar atau salah nanti hakikatnya juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan dihisab di yaumil akhir gitu. Jadi pada dasarnya saya berasumsi dalam menyampaikan materi ini berasumsi bahwa apa yang dialami oleh salah satu lembaga itu pembuktian benar dan salahnya masih memerlukan pembuktian, baik di pembuktian di dunia maupun nanti di akhirat yang sedang berproses di dunianya ini ya. Baik, jadi momentum terjadinya kasus yang diberitakan oleh majalah Tempo tentang lembaga ACT ya, yang dirilis di awal Juli itu sebenarnya harus menjadi suatu bahan masukan buat kita, bahan koreksi buat kita untuk memperbaiki keadaan dan kinerja ya kegiatan filantropi di Indonesia ini gitu. Jadi harus jadi momentum, karena sebenarnya memang perbaikan itu juga bisa didasari oleh beberapa ya, karena memang ada faktor-faktor yang memang mempengaruhi yang lainnya juga. Yang pertama adalah terjadinya pandemi COVID-19 yang memang berlangsung sekarang udah tahun ketiga ya, pandemi COVID-19 ini, yang tentunya ini juga memiliki pengaruh terhadap berbagai kegiatan filantropi yang terjadi di Indonesia ini. Kemudian juga saya kira karena perkembangan masyarakat digital ya, digitalisasi yang sangat kuat, atau sekarang ini orang menyebutnya sebagai era Society 4.0, itu maka juga kita perlu mengecek kembali berbagai pengaturan ya, tata kelola daripada lembaga-lembaga filantropi itu seperti apa kondisinya, dan kemudian kita perlu mereview dan perlu memperbaikinya kalau memang itu sangat diperlukan. Dan memang saya kira memang kita meyakini bahwa itu juga memang sangat diperlukan. Nah, ditambah dengan kasus yang terjadi tentang ACT yang dirilis majalah Tempo itu, dimana kalau dari segi kasusnya ya, katakanlah dituduhkan ya atau disangkakan gitu kan, ada 4 hal terkait dengan ACT ini ya, yang dikaitkan dengan pemberitaan di Tempo itu. Yang pertama mengenai penyalahgunaan dana sumbangan masyarakat ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah biaya pengumpulan sumbangan yang melebihi dari 10%. Kemudian yang ketiga, remunerasi dan fasilitas berlebihan pengurus yayasan. Dan yang keempat, penyalahgunaan dana sosial menjadi dana modal bisnis pada perusahaan yang terafiliasi dengan ACT itu gitu. Jadi kira-kira itu isu-isu utama yang diangkat oleh media Tempo yang kemudian menjadi semacam bahan dugaan ya, atau persangkaan terhadap ACT atas terjadinya 4 hal tersebut. Tentu detailnya banyak, kembang-kembangnya juga banyak dalam peristiwa ACT itu, tapi katakanlah 4 hal itu yang paling mendasar, yang kemudian ini akan kita jadikan sebagai bahan untuk kita memperbaiki tata kelola daripada lembaga-lembaga filantropi. Yang pertama, kalau kita merujuk kepada informasi ya yang dirilis oleh akun Instagramnya Literasi Zakat dan Wakaf Kementerian Agama, itu tentang pembedaan tentang lembaga amil zakat dan lembaga sosial kemanusiaan. Ya, secara sekilas saya boleh sampaikan di sini juga. Di sana dijelaskan bahwa undang-undang kalau lembaga zakat itu Undang-Undang Nomor 38 tahun 99 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011. Sementara kalau lembaga sosial kemanusiaan itu Undang-Undang Nomor 9, kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1961 tentang pengumpulan uang dan barang. Kemudian
ditindaklanjuti undang-undang tersebut kalau di lembaga amil zakat dengan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014, kemudian juga keputusan Menteri Agama nomor 33 tahun 2015, kemudian peraturan Menteri Agama nomor 69 tahun 2015, juga peraturan Menteri Agama nomor 5 tahun 2016, kemudian juga peraturan Badan Amil Zakat ya, yang terkait dengan pengaturan lembaga amil zakat tersebut ya. Kemudian kalau di lembaga sosial kemanusiaan itu ada tindaklanjuti dengan peraturan Menteri Sosial nomor 8 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang ya. Dan juga sebenarnya ada PP terkait dengan pengaturan mengenai pengumpulan uang dan barang tersebut. Nanti di bagian belakang juga saya akan sebutkan. Kemudian mengenai kementeriannya yang bertanggung jawab, kalau lembaga amil zakat itu Kementerian Agama, kementerian yang bertanggung jawabnya. Kalau lembaga sosial kemanusiaan itu Kementerian Sosial. Kemudian model laporannya di lembaga amil zakat ada laporan semesteran dan tahunan kepada Basnas dan Kemenag atau kantor wilayah Kementerian Agama. Kemudian di lembaga sosial kemanusiaan laporannya tahunan kepada Kemensos dan dinas ya, Kementerian Sosial ya, di daerah. Kemudian kelengkapan laporannya adalah di lembaga amil zakat laporan keuangan teraudit kantor akuntan publik, laporan program, juga audit kepatuhan syariah yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama auditnya itu. Kemudian laporan di lembaga sosial kemanusiaan itu laporan keuangan teraudit kantor akuntan publik dan laporan program. Kemudian dari segi pengendali internal, kalau di lembaga amil zakat wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang direkomendasikan oleh MUI ya, DSN MUI dalam hal ini. Kalau lembaga sosial kemanusiaan tidak ada informasi spesifik mengenai mekanisme pengendalian internal apa yang harus dipenuhi. Kemudian dari sisi monitoring dan evaluasi, lembaga amil zakat itu dimonitor oleh Kementerian Agama dan Basnas, sementara lembaga sosial kemanusiaan oleh Kementerian Sosial. Kemudian di keuangannya ada standar akuntansi untuk lembaga amil zakat mengikuti PSAK 109 tentang pedoman standar akuntansi keuangan lembaga amil zakat atau zakat infak sedekah. Kemudian yang di lembaga sosial itu PSAK 45, ini PSAK tentang organisasi nirlaba. Kemudian sertifikat kompetensinya ada SKKNI amil zakat untuk di lembaga amil zakat. Di lembaga sosial kemanusiaan setahu saya belum ada ya SKKNI tentang profesi orsos atau pekerja sosial yang terkait dengan fungsi nantinya menghimpun dana masyarakat atau mengelola dana masyarakat ini. Ini sekilas tentang perbedaan lembaga amil zakat dan lembaga sosial kemanusiaan. Kemudian kalau kita coba cek ya mengenai undang-undang yang kemudian dijadikan dasar mencabut izin ya daripada ACT ya, itu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang pengumpulan uang dan barang. Itu secara sekilas di sini saya coba kutip beberapa, misalnya tentang pengertiannya ya, bahwa yang diartikan dengan pengumpulan uang atau barang dalam undang-undang ini adalah setiap usaha mendapat uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental atau agama, kerohanian, kejasmanian, dan bidang kebudayaan. Kemudian di pasal 2-nya bahwa untuk menyelenggarakan itu harus izin dari pejabat yang berwenang. Kemudian yang pengumpulan uang barang itu yang tidak memerlukan izin itu adalah yang diwajibkan oleh hukum agama, hukum adat dan adat istiadat, atau yang diselenggarakan dalam lingkungan yang terbatas. Ini jadi pengecualiannya tidak perlu izin kalau pengumpulan barang terkait hukum agama, hukum adat istiadat, atau yang diselenggarakan dalam lingkungan terbatas. Ya. Kemudian dan pengumpulan di pasal 3-nya bahwa pengumpulan uang dan barang itu tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan. Kemudian di pasal 8-nya itu, kalau di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 itu ada tentang hukuman ancamannya, yaitu dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp10.000 ya. Jadi sangat kecil sekali karena memang ini dibuat di tahun 1961. Mungkin di tahun 1961 denda Rp10.000 ini termasuknya udah besar ya. Jadi kalau sekarang ada orang mengkorupsi dana filantropi 1 miliar, dendanya cuma Rp10.000 ya sangat murah ya. Jadi memang ini sudah tidak relevan sebenarnya, nggak Rp10.000 ini. Poin-poin berikutnya tuh menjelaskan mengenai tentang hal-hal yang menjadi penyebab bisa dipidananya itu ya. Kemudian paling penting kalau menurut saya dari kalau kita menelaah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 ini, bahwa undang-undang ini memang sudah harus direvisi. Karena beberapa isinya, kalau kita baca juga isinya cuma 9 pasal ya, sangat sedikit. Juga ada beberapa yang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini. Jadi contohnya tadi tentang ancaman
pidananya itu dan dendanya itu hanya gelar pidananya itu kurungan selama 3 bulan dan dendanya setinggi-tingginya Rp10.000. Ini sangat kecil sekali Rp10.000 itu ya. Kemudian kalau kita lihat juga beberapa peraturan turunannya, itu yang pertama di peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1980 ya tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan. Itu dijelaskan di pasal 6 ayat 1 bahwa pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10% dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan. Ini sebenarnya klausul yang kemudian dijadikan dasar dicabutnya izin daripada izin pengumpulan uang dan sumbangan oleh ACT ya, oleh Kementerian Sosial, menggunakan dasar peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1980 ini, yang ini termuatnya di PP ini. Kalau di undang-undangnya tidak termuat yang mengenai biaya operasional atau biaya pengumpulan ini, biaya pengumpulan ini ya, atau pengelolaan ini. Kemudian di peraturan Permensos nomor 8 tahun 2021 itu tentang penyelenggaraan pengumpulan sumbangan itu diatur beberapa hal di dalamnya, yaitu bahwa yang melakukan itu harus organisasi masyarakat yang berbadan hukum, bisa berbentuk perkumpulan atau yayasan, kemudian harus mendapat izin dari menteri atau gubernur atau bupati wali kota sesuai dengan tingkatan kewenangannya. Kemudian yang menjelaskan mengenai penyelenggaraan pengumpulan uang sumbangan yang tidak memerlukan izin ya. Itu ada zakat yang tidak masuk, itu pengumpulan di dalam tempat peribadatan itu nggak masuk, yang perlu minta izin. Kemudian keadaan darurat lingkungan terbatas, kemudian gotong royong di lingkungan terbatas di sekolah, kantor, rukun warga atau tangga, kelurahan atau desa atau nama lain, dan pertemuan terbatas yang bersifat spontan ngumpulin sumbangan itu juga tidak perlu memerlukan izin. Nah di pasal 11-nya itu dijelaskan bahwa izin PUB ini diberikan dalam bentuk surat keputusan dan untuk jangka waktu paling lama 3 bulan. Nah, izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 bulan. Jadi juga ini juga pengumpulan sumbangan setiap 3 bulan harus izin, yang perpanjangannya cuma bisa 1 bulan. Jadi seolah setiap 4 bulan harus bikin usulan baru lagi, pengizinan baru lagi gitu. Ini terus terang secara pribadi saya masih mendalami sebenarnya gimana ya kalau izin sumbangan ini, apakah ini hanya berlaku buat lembaga-lembaga yang tidak melakukan pekerjaan pengumpulan sumbangan secara terus-menerus ya, dalam arti continue permanen dalam setahun, masa waktu setahun atau lebih gitu, sehingga setiap 3 bulan dia harus memperbarui izin atau mengajukan izin gitu ya. Jadi kan sangat menyulitkan kalau setiap 3 bulan kita mengajukan izin untuk lembaga-lembaga yang memang sehari-hari mengumpulkan sumbangan kegiatannya, tentu selain menyalurkannya gitu. Jadi 3 bulan ini apakah ini dimaknai hanya untuk lembaga-lembaga yang kegiatannya memang hanya insidental gitu kan, atau memang demikian, memang izin itu bersifatnya sementara gitu, sehingga kalaupun ada yang mau melakukan lebih lama ya izinnya harus terus diperbaharui dalam 3 bulan atau dalam 4 bulan. Jadi ini termasuk salah satu hal yang saya kira menjadi pertanyaan mendasar, sehingga kemudian memang perlu diperjelas ya terkait dengan undang-undang PUB-nya, Permensosnya, juga kemudian dikaitkan dengan PP nomor 29 tahun 1980. Ini ulasan sedikit tentang pemungutan uang dan barang versi katakanlah Kementerian Sosial yang diatur di Undang-Undang nomor 9 tahun 1961 beserta peraturan turunannya tadi. Nah, jadi dalam kaitan kemudian kita mencoba memperbaiki tata kelola kita, pada dasarnya kan tata kelola itu terdiri dari 3 hal ya. Yang pertama aturan-aturan. Kemudian yang kedua adalah mengenai pedoman-pedoman atau guidance-guidance. Kemudian ya etika-etika. Jadi GCG itu ataupun GAG ya, karena ada yang nyebutnya pakai Good Amil Governance, ada yang nyebut Good Institution Governance, apapun namanya, ya GCG itu ya kita artikan. Memang terdiri 3 hal itu, ada aturan-aturan, ada panduan, ada juga etika-etika. Yang itu kalau kemudian kita gunakan untuk mengatur atau meregulate ya, lembaga filantropi, khususnya lembaga filantropi Islam ya, maka sumber itu akan terdiri pertama adalah panduan syariah, kemudian dari akhlak Islam, dari panduan akhlak Islam, karena ada etika-etika juga, kemudian ada hukum-hukum positif tentunya yang juga berlaku, kemudian standar-standar, baik standar-standar yang dibuat oleh kementerian ataupun lembaga, ataupun regulator dan otoritas, maupun juga standar-standar yang dibuat oleh asosiasi, maupun lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan membuat standar. Dan yang terakhir tentu ada nilai-nilai ya, khususnya kalau bagi seorang muslim ya nilai-nilai Islam. Jadi nilai-nilai ini akan mempengaruhi pada akhirnya GCG yang kita maksudkan. Jadi mau nggak mau kita memang harus mengemas ya sedemikian rupa GCG kita ini yang kemudian memperbaiki keadaan kita ini. Karena menurut saya salah satu problemnya mengapa terjadi ramainya kasus
yang diberitakan majalah Tempo itu karena kita tidak cukup banyak yang detail urusan GCG-nya ini. Jadi banyak yang sifatnya tuh keterangannya masih keterangan umum atau panduan-panduan yang sifatnya tuh general gitu. Jadi sehingga kemudian itu menjadi tafsir sendiri akhirnya gitu. Jadi tentang misalnya contoh lah tentang apa sih gaji besar, gaji kecil itu seringkali nggak terdefinitifkan gitu dengan baik, tidak terdefinisikan. Setiap satu orang mengatakan gaji di atas 100 juta itu besar, tapi bagi orang lain mungkin itu kecil bagi orang lain. Jadi pendefinisian yang tidak clear itulah yang akhirnya membuat terjadinya kemungkinan adanya seseorang atau sekelompok orang ataupun satu lembaga menafsirkan kelayakan berdasarkan persepsinya masing-masing, dan itu kemudian menjadi debatable yang kemudian bisa menjadi isu besar pada suatu ketika gitu ya. Oke. Nah, pertama saya melihat juga tentang kode etik amil zakat yang pernah dibuat oleh Forum Zakat. Itu pernah dibuat di tahun 2006. Setahu saya ini belum pernah diupdate. Nanti kalau ada update-nya mungkin Pak Bambang bisa nanti memperbaiki. Tapi di situ di dalamnya itu kan diatur mengenai apa yang dimaksud tanggung jawab profesi amil zakat, maksudnya di situ bahwa kemudian amil zakat itu harus memiliki orientasi kepentingan publik. Kemudian seorang amil itu apakah dia individu maupun lembaganya harus memiliki integritas ya. Integritas itu kan daya tahan seseorang atau daya tahan lembaga untuk tidak menyimpang dari sesuatu yang benar gitu. Jadi kan integritas itu kayak gitu. Jadi dia daya tahan untuk tidak menyimpang gitu. Jadi orang integritas itu yang memiliki daya tahan dari godaan-godaan untuk menyimpang, itu dia tidak tergoda. Dia punya integritas gitu. Kemudian yang berikutnya adalah tentang objektivitas. Objektivitas itu misalnya mendahulukan yang sakit daripada yang tidak sakit, mendahulukan yang lebih menderita daripada yang tidak menderita. Itu namanya objektivitas gitu. Jadi kita tidak memperlakukan orang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, misalnya karena dia anggota keluarga kita, karena dia teman baik kita, karena dia adalah sukunya sama dengan kita, karena agamanya kita sama, misalnya, ataupun karena partai politiknya sama, ataupun karena dukungan apa gitu yang sifatnya gitu. Nah itu tuh semua objektivitas tuh harus menempatkan bahwa pada akhirnya siapa yang menderita harus ditolong duluan gitu. Jadi itu yang namanya objektivitas di dalam kepentingan pengelolaan amil itu seperti itu. Kemudian ya tentu harus ada kompetensi. Kemudian kehati-hatian profesional dan kehati-hatian syar'i ini juga saya kira kehati-hatian. Pada satunya kita harus profesional, tapi juga kita harus memenuhi compliant dengan syar'i. Kemudian yang keenam ada kerahasiaan yang harus dijaga, khususnya kerahasiaan data pribadi donatur yang memang pengen dirahasiakan gitu. Jadi itu juga harus tetap dijaga oleh kita karena itu memang permintaan dari donatur gitu kan. Pun sebenarnya juga penerima bantuan ya sebenarnya itu juga harus dijaga gitu kerahasiaan kalau memang dia minta gitu ya. Tentu ada kecualian lah, semua rahasia itu kalau atas permintaan otoritas untuk keperluan pengadilan ataupun kasus hukum ya boleh dibuka gitu, itu ada kecualiannya, tapi intinya kerahasiaan itu perlu kita jaga. Dan yang ketujuh tentang perilaku profesional, bahwa amil zakat itu harus berperilaku secara profesional, itu diatur di kode etik amil zakat 2000 ya, Forum Zakat yang pernah dibuat di 2006 ya. Dan itu sebenarnya juga ada penjelasan mengenai hubungan antar lembaga zakat juga, artinya ke amil, sesama amil gitu. Ada etika-etikanya juga, itu juga diatur di dalamnya, tapi tidak saya ulaslah di sini untuk mempersingkat waktu. Kemudian berikutnya saya coba cek juga bagaimana kode etik filantropi Indonesia. Kode etik filantropi Indonesia ini dikeluarkan versi terbarunya 2021. Nah, kalau saya baca ya semuanya tuh jauh lebih baik sih menurut saya ya. Dia lebih banyak gitu dan lebih mengatur. Ini saya meringkaskannya aja nggak bisa meringkas semuanya gitu. Jadi yang saya tampilkan itu juga sebagian saja gitu. Jadi meskipun saya sudah mencoba mengirit-ngirit kata-kata, kalimat, tetap belum semuanya tercantum bisa saya muat di sini. Tapi yang paling penting poin-poin besarnya bahwa di kode etiknya filantropi Indonesia yang dibuat oleh Perhimpunan Filantropi Indonesia itu, di sana ada aspek prinsip-prinsip dasar tentang kejujuran, integritas, kemandirian, gitu-gitulah, transparan, akuntabel, anti kekerasan, segala macam gitu. Kemudian hubungan pelaku dengan pihak lain, dalam ini hubungan dengan negara, hubungan dengan donatur, hubungan dengan penerima manfaat, hubungan dengan sama organisasi dan pegiat filantropi lainnya. Kemudian bagaimana penggalangan dan penerimaan bantuan filantropi, misalnya harus mematuhi hukum, memberikan informasi yang benar, tidak merendahkan, itu ada banyak lah pengaturan di situ. Kemudian tata pengelolaan bantuan filantropi harus menerapkan peraturan dan standar akuntansi yang berlaku, memperhatikan jumlah dan kapasitas personil, memiliki badan pengurus dan pengawas, banyak yang diatur juga di dalam tata pengelolaan bantuan filantropi ini. Kemudian berikutnya adalah pemanfaatan bantuan filantropi ini diatur tentang bantuan digunakan sesuai dengan amanat bantuan dan tujuan program. Kemudian pengalihan bantu keperluan di luar tujuan program atau kegiatan yang telah ditetapkan harus mendapat persetujuan dari donatur dan seterusnya. Itu juga banyak diatur di dalam pemanfaatan bantuan filantropi. Kemudian di bagian pelaporan bantuan filantropi ada pelaporan
pertanggungjawaban kepada pemberi bantuan, baik mengenai substansi kegiatan maupun pengelolaan bantuan yang diterima, kemudian dilaksanakan secara tepat waktu dan lengkap sesuai kesepakatan yang telah dibuat dan seterusnya. Ya, itu juga dimuat di bagian pelaporan bantuan filantropi. Selanjutnya adalah mekanisme pengawasan dan penegakan. Ya, untuk mengawasi pelaksanaan kode etik, pengurus PFI membentuk majelis etik. Ya, majelis etik ini bersidang baik secara berkala ataupun tentatif apabila terdapat pengaduan untuk mengambil keputusan. Jadi yang terakhir, penguatan dan pelaksanaan kode etik, yaitu bahwa majelis etik dari Perhimpunan Filantropi Indonesia ini akan mengembangkan perangkat untuk sosialisasi, monitor, dan mengevaluasi pelaksanaan kode etik filantropi Indonesia. Saya kira salah satu yang cukup baik dari kode etik filantropi Indonesia ini, mereka mengatur di dalamnya dibentuk namanya majelis etik yang dapat menyidang ya perkara-perkara perbuatan anggotanya ya yang menyimpang dari etika ini gitu. Jadi bisa disidang dan bisa dibuat sanksi, di mana sanksinya itu yang terbesar, yang tertinggi ya bisa sampai dikeluarkan dari organisasi Perhimpunan Filantropi Indonesia. Saya melihat ya, meskipun ini juga ada beberapa bagian yang belum detail, tapi kode etik filantropi Indonesia yang dibuat Perhimpunan Filantropi Indonesia ini menurut saya jauh lebih baik, misalnya diperbandingkan dengan panduan yang sudah dibuat juga oleh Forum Zakat di 2006. Jadi saya punya keyakinan bahwa semakin lama yang kita perlukan itu semakin detail dan semakin kuat pengaturannya, agar kemudian tidak ada penafsiran berbeda atas suatu hal-hal yang sebenarnya itu bisa dibuat satu patokan sehingga memandu lembaga-lembaga filantropi, khususnya lembaga filantropi Islam, untuk dapat melaksanakan kegiatannya dengan baik atau mengelola lembaganya dengan sebaik-baiknya. Nah, tata kelola sendiri sebenarnya secara sederhana itu di kegiatan pengelolaan zakat itu kan ada tata kelola terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, kemudian ada kegiatan pengumpulan, pendistribusian, pendaya gunaan. Ini menurut Undang-Undang Zakat nomor 23 tahun 2011 dari panduan yang dibuat dari Direktur Pemberian Zakat dan Wakaf Kemenag. Ini hanya sekedar informasi aja. Kemudian juga panduan itu juga kita bisa mengambil dari PSAK ya, PSAK 109 terutama yang mengatur mengenai akuntansi zakat ini. Jadi di situ diatur mengenai berbagai pedoman-pedoman pengelolaan keuangan, sehingga kemudian itu bisa menjadi guidance dan panduan. Jadi sebagian apa yang ada di PSAK 109 itu juga bisa masuk ke dalam tata kelola ya, atau GCG atau GAG atau GIG daripada lembaga-lembaga yang ngelola dana zakat gitu. Contohnya seperti itu. Kemudian juga kita bisa mengambil juga contohnya dari Zakat Core Principle ya. Zakat Core Principles misalnya tentang contoh mengenai efektivitas penyaluran dana, berapa persen, itu ada rasionya dan juga ada penilaiannya. Dan juga ada panduan mengenai rasio-rasio keuangan organisasi pengelola zakat yang dibuat oleh Puskesbasnas. Ini juga beberapa panduannya saya udah lihat-lihat dan beberapa diantaranya memang juga baik kalau kemudian kita coba pakai. Nah, dari keseluruhan ini kemudian yang bagian akhir yang mau saya sampaikan sebenarnya adalah kira-kira konten apa saja sih yang perlu diatur di dalam tata kelola lembaga filantropi Islam itu gitu. Nah, saya membuat semacam kayak beberapa ya katakan semacam usulan ya tentang perbaikan tata kelola lembaga filantropi Islam, di mana yang saya maksud lembaga filantropi Islam itu termasuk lembaga zakat dan lembaga kemanusiaan Islam ya. Lembaga kemanusiaan Islam termasuk lembaga sosial yang diurus oleh umat yang kemudian mengelola dana umat, kira-kira seperti itu. Jadi ini beberapa resumenya ya. Baik, yang pertama kalau menurut saya terkait dengan tata kelola ini kita harus menyadari bahwa lembaga filantropi Islam itu harus menyadari bahwa mereka ini prinsipnya adalah merupakan bagian dari 3 ciri lembaga sekaligus. Yang pertama adalah dia bersifat lembaga nirlaba, yang kedua adalah lembaga amanah, dan sekaligus lembaga publik. Jadi masing-masing ini punya tanggung jawab gitu. Kita sebagai lembaga nirlaba punya tanggung jawab terkait dengan orientasi organisasi, lembaga dan seterusnya. Lembaga amanah itu artinya kita juga ada titipan masyarakat yang harus dijaga, dan lembaga publik juga kita ada kepentingan-kepentingan publik yang harus dilayani, harus dipenuhi karena memang ada hak-hak publik yang harus dipenuhi. Nah, dari 3 prinsip utama ini kemudian kita teropong lebih dalam, lebih jauh, kita deskripsikan pada poin-poin utama. Dan tentu saja ya yang coba saya sampaikan juga merupakan bagian yang lebih banyak terkait dengan pembicaraan mengenai kasus yang dimuat di Tempo itu. Jadi tentu ada hal yang lain yang tidak saya muat karena menurut saya yang lain-lain masih bisa kita tambah atau memang sudah ada sebelumnya dan sudah berjalan dengan baik. Tapi untuk yang terkait dengan case yang sekarang ini saya kira lebih baik kita juga memfokuskan pada beberapa hal untuk mengurangi atau menghindari terjadinya case yang dipersangkakan itu di ke depan buat lembaga-lembaga filantropi itu. Jadi ada 6 aspek yang saya coba ajukan ya dalam untuk memperbaiki tata kelola daripada lembaga filantropi Islam ini. Yang pertama terkait kelembagaan, yang kedua terkait kinerja, yang ketiga terkait kemitraan,
yang keempat tentang biaya operasional, yang kelima tentang gaya hidup, ya. Yang keenam tentang hubungan bisnis dengan lembaga filantropi. Ya, ini yang saya kira coba kita ajukan, kita usulkan untuk memperbaiki tata kelola di lembaga-lembaga filantropi Islam. Yang pertama terkait kelembagaan. Jadi di aspek badan hukum itu standarnya bahwa badan hukum untuk lembaga filantropi Islam itu adalah yayasan dan perkumpulan. Dasarnya adalah undang-undang yayasan, baik yang lama maupun yang sudah diperbaharui. Kemudian dasar perkumpulan ada Statblad 1870 nomor 64 yang kemudian dilengkapi dengan Permenkumham nomor 3 tahun 2016. Kemudian orientasi nirlaba itu adalah bahwa pendiri, pembina, pengawas tidak boleh menerima gaji dan honorarium. Ini jelas-jelas dicantumkan di dalam undang-undang yayasan. Jadi kalau namanya pendiri, itu posisi apapun yang ditempati dia tidak boleh menerima gaji dan honorarium. Kemudian untuk pembina dan pengawas juga tidak boleh menerima gaji dan honorarium. Itu tercantum di undang-undang yayasan. Kemudian terkait dengan larangan manajemen one man show ya, yang juga mengemuka dalam case release yang dipublikasikan oleh majalah Tempo itu, maka panduan standarnya pertama tidak boleh rangkap jabatan antara pembina, pengawas dan pengurus. Itu dasarnya ada di Undang-Undang Yayasan. Ya, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001. Kemudian juga bahwa lembaga zakat itu atau dalam hal ini ya bersifat kolektif kolegial. Itu ada di dalam resolusi Rakornas Basnas 2019. Jadi ini bisa kita pakai bahwa di lembaga-lembaga filantropi Islam, lembaga itu harus bersifat kolektif kolegial ya, karena ada tercantum di hasil resolusi Rakornas Basnas di 2019. Kemudian harus ada prinsip check and balance. Ini nilai-nilai Islam, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu watawasau bil haq watawasau bis sabr, bahwa kalau dalam Islam setiap orang tuh harus punya kebolehan misalnya saling mengingatkan gitu. Jadi nggak boleh dalam suatu lembaga akibat ada orang yang misalnya sangat dominan maka semua orang takut mengoreksi, semua orang takut memberi nasihat, itu nggak boleh karena itu bertentangan dengan nilai-nilai Islam, yaitu semangat amar ma'ruf nahi mungkar dan juga watawasau bil haq watawasau bis sabr, yaitu saling mengingatkan dalam kesabaran dan saling mengingatkan dalam kebenaran gitu. Kemudian terkait kinerja, yang pertama adalah kinerja penyaluran ya, yaitu bahwa ini kait berapa besar, berapa persen yang minimal harus tersalurkan gitu dari pengumpulan dana yang kita sudah kumpulkan itu ya. Itu yang pertama adalah minimal dana yang disalurkan 70% dari total dana yang dikumpulkan. Ini ada di zakat core principle, karena zakat core principle itu merekomendasikan yang disebut mulai efektif itu kalau 70% ke atas. Tapi kalau rasio keuangan OPZ versi Basnas panduannya itu menyatakan minimal dana yang disalurkan itu adalah 70% dari total dana yang dikumpulkan. Jadi kurang lebih di sekitaran itu ya, minimal 70 lah gitu. Jadi minimal 70% kalau kita menghimpun dana dalam 1 tahun maka 70% harus tersalurkan. Nah kemudian untuk kinerja penyaluran keseluruhannya gimana? Jadi kalau misalnya kita menghimpun dana 100%, boleh mengendapnya tuh berapa lama gitu, berapa besar gitu kan? Maka kalau kita lihat itu berarti kira-kira ya maksimal 2 kali lah, 2 tahun tuh kalau misalnya awalnya 30% karena 70% setahun ya berarti maksimal 2 kali 30% jadi maksimal 60%. Atau 2 kali tahun terakhir dana tidak tersalurkan. Patokannya hanya itu, karena kalau lebih dari itu artinya lembaga itu kurang bagus atau jelek ya, dalam arti performanya banyak mengendap dananya gitu. Jadi ini apa? Pertama adalah panduan syariah tentang bahwa zakat itu memang sebaiknya harus dihabiskan setahun kemudian. Kemudian juga kalau kita lihat di rasio keuangan organisasi polsek versi Basnas 2019 juga diatur tentang besarnya dana yang mengendap ini gitu ya, dengan ada rasionya gitu. Kemudian tentang larangan penerimaan, bahwa lembaga filantropi Islam itu tidak boleh menerima dana hasil korupsi dan bagian dari tindak pencucian uang. Ini jelas. Jadi bahwa lembaga-lembaga filantropi Islam tidak boleh menerima dana hasil korupsi dan juga dana-dana hasil pencucian atau yang terindikasi merupakan pencucian uang. Itu dasarnya ada di Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dan juga di Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010. Kemudian untuk larangan penyaluran, tidak boleh menyalurkan dana kepada kegiatan atau pihak yang terindikasi terorisme. Ini adanya di Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003. Kemudian terkait pertanggungjawaban kinerja, bahwa setiap tahun harus mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan mempublikasikan laporan keuangan yang sudah diaudit. Jadi setiap lembaga filantropi itu harus mempertanggungjawabkan kinerja dan mempublikasikan laporannya. Itu yang dengan laporan keuangan yang diaudit. Ini ada di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 dan juga ada di Peraturan Basnas. Kemudian terkait dengan kemitraan ya. Yang pertama tentang prinsip amanah, yaitu bahwa semua titipan amanah harus dilaksanakan sesuai amanah yang diberikan untuk membangun kepercayaan. Dasarnya apa? Undang-Undang Nomor 23 2011, ada juga di Zakat Core Principles,
Kemudian ada di SK Ketua Basnas nomor 64 tahun 2019. Itu tentang bahwa kalau kita dapat dana titipan itu ya harus disalurkan sesuai amanah titipannya itu gitu. Bahkan di situ di SK Ketua Basnas itu disebutkan bahwa operasionalnya harus minta lagi, jangan pakai uang itu, bahkan sampai seperti itu kalimatnya gitu. Jadi memang ada bahwa setiap titipan dana amanah itu harus dilaksanakan sesuai amanah yang diberikan untuk membangun kepercayaan dari masyarakat ya. Kemudian kita harus taat perjanjian. Dasarnya apa? Bahwa standarnya adalah semua isi perjanjian harus terlaksana sesuai persyaratan dalam perjanjian. Ya dalam hal akan dilakukan perubahan, maka harus dilakukan adendum terlebih dahulu. Jadi kalau kita dapat amanah untuk menyalurkan suatu dana dari satu lembaga atau katakanlah seseorang bahkan, dan itu ada dokumen perjanjian, maka harus terlaksana persis seperti isi perjanjian yang dibuat itu gitu. Dalam hal memang ada perubahan-perubahan, misalnya terjadi perubahan yang memang harus berubah gitu, misalnya ada pandemi atau katakanlah bencana atau force majeure atau apapun, maka sebaiknya itu dilakukan dengan lakukan adendum dahulu terhadap perjanjiannya, sehingga kemudian apa yang mau kita lakukan itu tidak bertentangan dengan isi perjanjiannya. Dasarnya apa? Pertama adalah panduan syariat, yang kedua adalah hukum positif yang menjelaskan bahwa setiap perjanjian itu dipenuhi dan akad-akad itu harus dipenuhi gitu sesuai dengan isi perjanjiannya. Kemudian menjaga kerahasiaan ya, jadi bahwa menjaga kerahasiaan data pribadi donatur dan penerima manfaat kecuali untuk kepentingan otoritas atau legal atau yang memang dimintakan oleh keperluan negara ya atau otoritas itu. Jadi itu dibolehkan. Tapi di luar itu, maka pada dasarnya data pribadi donatur dan penerima manfaat itu juga sesuatu yang sebenarnya perlu dijaga dan dirahasiakannya. Kalau untuk donatur itu ada di donor bill ya, tentang hak-hak donatur, tentang apalagi memang ada juga menjaga kerahasiaan pribadi yang sekarang sedang dibicarakan dan sedang disiapkan undang-undang tentang kerahasiaan pribadi itu, karena memang ada data-data privat pribadi yang memang tetap tidak boleh dipublikasikan untuk sesuatu yang tidak ada hubungan lah dengan keperluan otoritas, keperluan pemerintah ataupun urusan legal gitu. Kemudian yang berikutnya tentang biaya operasional ya. Jadi biaya operasional lembaga amil zakat itu kan maksimal 12,5% dari zakat dan maksimal 20% infak sedekah. Jadi 12,5% zakat itu ada di Fatwa MUI nomor 8 tahun 2011. Kemudian yang maksimal 20% infak sedekah selain yang zakat juga ada di situ. Itu di SK Ketua Basnas nomor 64 tahun 2011. Itu dijelaskan bahwa 20% untuk infak sedekah ada di SK Ketua Basnas nomor 64 tahun 2019. Kemudian untuk biaya operasional Orsos, kalau ini kan lembaga amil zakat, itu maksimal 10% dari dana terkumpul. Itu adanya di Undang-Undang nomor 9 tahun 1961, Permensos nomor 8 tahun 2001, dan Perpres yang tadi sudah saya sebutkan di depan ya, bahwa di dalamnya diatur bahwa maksimal dana operasionalnya itu hanya 10%. Kemudian tentang besar gaji pengelola ya, karena ini juga menjadi isu yang dibicarakan juga ramai ya. Pertama bahwa gaji itu pada prinsipnya tidak melebihi biaya operasional. Jadi biaya operasionalnya kalau misalnya kita asumsikan menggunakan panduan yang 12,5%, maka biaya operasional itu harus ada di bawah itu. Artinya ada di bawah karena itu jadi bagian dari biaya operasional. Kemudian memenuhi batas kecukupannya atau layak dan wajar. Jadi ini dua kriteria. Jadi kalau menurut kami itu bahwa antara panduan 12,5% dengan kecukupan itu merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Apabila kita memisahkan salah satunya, itu punya potensi untuk melakukan sesuatu yang tidak tepat gitu ya. Jadi kalau misalnya orang hanya mengandalkan bahwa harus 12,5%, maka ketika dia himpunan dananya besar, maka akan terjadi kemudian seperti kayak orang berlebihan dan bermewah-mewah, ataupun ya jadi katakanlah memberi gaji yang di luar batas gitu ya, katakanlah menjadi sewenang-wenang gitu, memberikan gaji di prasmanan, menentukan gaji, dan akhirnya jadi tidak layak dan wajar, tidak sesuai dengan kondisi katakanlah peta keadaan penggajian di suatu negara atau di suatu wilayah, karena dirasakan bahwa itu misalnya terlalu berlebihan, kalau hanya dibatasi oleh angka 12,5% zakat itu ketika si lembaga itu penghimpunan dana besar. Namun kita juga tidak bisa membatasinya hanya dengan kecukupan atau kelayakan. Misalnya kalau kita anggap kecukupan itu harus di atasnya UMR lah atau UMP gitu kan, sementara UMR itu misalnya katakanlah di Jakarta ini kan sekarang 46 yang turun jadi 45 lagi, 4,5 lagi, 4,5 juta. Ada lembaga filantropi atau lembaga zakat, pegawainya ada 3, penghimpunannya ternyata sebulan baru 10 juta. Nah kalau digaji dengan UMR itu artinya ada 16 juta sendiri yang diperlukan gitu kan, atau 14 juta maaf, sekitar 14 juta diperlukan. Nah uang 10 juta itu akan habis semua. Memang itu belum cukup juga karena UMR, tapi itu tidak bisa dibenarkan karena juga akhirnya melampaui 12,5%, terlampaui banget gitu. Jadi ada hal yang tidak bisa, artinya antara panduan tentang biaya operasional dan memenuhi batas kecukupan atau kelayakan dan wajar ini
tetap merupakan satu kesatuan ibarat mata uang logam yang dua sisinya itu tidak bisa dipisahkan. Jadi sebagai panduan, yang itu kita ambil dari panduan syariah ya. Kemudian terkait dengan gaji juga masih terkait tidak lebih besar dari gaji pengelola perusahaan komersial yang selevel. Ini saya kira penting karena memang ini adalah lembaga nirlaba. Memang sangat tidak patut kalau lembaga nirlaba gajinya orang-orangnya lebih besar daripada orang-orang yang berorientasi laba gitu di level yang sama gitu. Jadi sangat tidak patut. Ya, karena itu perlu kemudian ada standar gajinya gitu dan bisa menjadi patokan, misalnya apakah mau dibuat standar gaji yang disetarakan dengan ASN atau lembaga nirlaba setara atau apapun lah. Yang jelas harus ada panduannya itu. Dan itu dasarnya kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan peta gaji atau salary mapping atau salary survey yang sering dikembangkan berbagai organisasi, sehingga kita kemudian punya panduan, oh kalau lembaga-lembaga nirlaba dengan skala seperti ini maka kira-kira kewajarannya seperti apa. Misalnya apakah berapa persen dari suatu industri komersial ataupun berapa besar kira-kira prosentasenya gitu. Tetapi harus ada yang kemudian ditetapkan, yang kemudian bisa menjadi panduan sehingga kita tidak terus-menerus menghabiskan energi untuk pro kontra dan berdebat tentang apakah gaji itu kebesaran atau gaji itu pas atau gaji itu kecilan gitu. Jadi di semua angka itu punya potensi untuk selalu berdebat tiga hal itu. Ini kebesaran, ini kecilan, ini kesedengan gitu. Jadi akan selalu ada kalau kemudian kita tidak menetapkannya. Jadi kalau kita bisa tetapkan bahwa gajinya itu tidak boleh lebih besar segini, maka itu akan jadi acuan dan memudahkan kita ketika kita untuk memberikan panduan kepada lembaga-lembaga filantropi. Kemudian ya terkait dengan gaya hidup ya tentu harapannya penampilannya orang-orang yang lolos lembaga-lembaga filantropi itu ya sederhana yang saya artikan adalah dia berpenampilan atau menampilkan sesuatu ya di bawah kemampuannya. Jadi itu aja sih, saya mengartikan sederhananya sederhana itu juga, nggak sangat-sangat menyulitkan gitu. Artinya bahwa kalau orang itu sudah berusaha menjaga dirinya untuk tidak berpenampilan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki atau yang dia ini kan, itu sudah sederhana gitu, entah berapa persen pun ya perbedaannya gitu. Kemudian ya harus empati kepada beneficiaries ya, jadi karena bagaimanapun juga ada beneficiaries lain yang juga mendapat manfaat daripada lembaga itu dan kita perlu menjaga perasaan dan sebagainya. Itu juga referensinya akhlak Islam sih sebenarnya, karena akhlak tuh di atas syariat ya, mau nggak mau kita juga harus pakai. Kemudian untuk perilaku ya tentu kita tidak boleh tampil angkuh ya atau sombong, karena itu juga sering diomongin orang lembaga-lembaga filantropi tapi penampilannya kayak sombong banget gitu kan. Itu juga hal yang tidak baik ya. Tentu sopan, kemudian berhati-hati di sini maksudnya adalah kita harus berhati-hati dalam memutuskan segala sesuatu, termasuk terutama dalam soal penggunaan uang dan amanah ya. Kita waroknya itu hati-hatinya seperti itu, jangan sampai kemudian kita itu tadi kebablasan akhirnya jadi bertingkah terlalu ya, misalnya terlalu berlebihan atau hedon dan seterusnya. Itu memang kita harus berhati-hati, termasuk berhati-hati untuk tidak membuat keputusan-keputusan yang menggampangkan dan membuat nyaman di kita-kita tapi sebenarnya itu menyakiti hati masyarakat gitu. Itu juga kita harus berhati-hati dalam perilaku-perilaku di lembaga filantropi ini. Kemudian yang terakhir di hubungan bisnis dengan lembaga filantropi ada 4 hal yang saya kira perlu diatur, yaitu pertama tentang orientasi, bahwa bisnis untuk mendapatkan dana untuk membantu biaya operasional lembaga filantropi. Dan jadi fungsi orientasinya sebenarnya adalah bahwa bisnis itu semua dilakukan untuk membantu biaya operasional lembaga filantropi atau biaya pengelolaan daripada kegiatan di lembaga filantropi itu. Kemudian bisnis adalah pendukung dari kegiatan filantropi, jangan kebalik kemudian menjadikan seolah-olah kegiatan bisnis itu jadi utama, bahkan mengomando dan mengendalikan kegiatan-kegiatan di filantropi. Jangan kebalik, harus tetap filantropi kendalinya, komandonya. Kemudian pemegang saham tidak boleh ada keterlibatan saham individu dari pembina, pengawas, dan pengurus lembaga filantropi ini. Jadi kalau dia tercantum sebagai pembina, pengawas, dan pengurus secara individu, maka harus tidak boleh masuk dan jadi saham pribadi ke dalam usaha-usaha bisnis yang dikelola lembaga filantropi, karena akan terjadi konflik of interest dan juga potensi akan diomongin orang gitu, karena di situ ada keterlibatan individu daripada pembina, pengawas, pengurus, dan pembina, pengawas, dan pengurusnya ini gitu. Kemudian yang keempat tentang hubungan pendanaannya, ada pemisahan yang jelas dan tegas antara keuangan bisnis dan keuangan filantropi yang ditunjukkan dengan pemisahan entitas. Jadi nggak boleh kita kemudian membiarkan urusan bisnis itu sama badan hukumnya dengan yayasan yang mengelola filantropinya gitu misalnya. Itu harus dipisahkan, karena itu kalau nggak dipisahkan nanti lama-lama kita tidak bisa mengontrol penggunaan uangnya. Jadi kantong kiri dan kantong kanannya tidak jelas dan akhirnya mudah sekali menukar-nukar antara uang di kantong kanan dan uang di kantong kiri, dan sehingga nggak jelas karena sebenarnya ini pengeluaran untuk bisnis, mana untuk kegiatan filantropi. Kemudian bisnis hanya bisa didanai dari sumber dana operasional lembaga filantropi. Jalan keluarnya dalam hal ada peminjaman kegiatan bisnis atas dana filantropi, maka masa pengembalian maksimal adalah 9 bulan dan harus ada jaminan. Ini untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerugian dari bisnis yang dilakukan dari kegiatan filantropi ini, dan tidak boleh membuat kerugian dan menghilangkan uang milik
umat atau milik masyarakat itu maka perlu ada penjaminan. Kemudian kalau ada keuntungannya, apabila terdapat keuntungan bisnis, maka alokasi terbesarnya untuk kegiatan filantropi, sisanya baru dialokasikan untuk yang lain. Apakah itu pemodal lain, cadangan usaha, dan insentif pengelola. Jadi clear bahwa karena ini memang kegiatan dalam rangka mendukung operasionalnya kegiatan filantropi, maka keuntungannya paling besar alokasinya. Ya minimal ya 51% ya kalau paling minimalnya itu, atau kalau bisa 60% atau lebih gitu. Nah, terakhir kalau dari kami, pertama kita berkontribusi dan mengharapkan adanya perbaikan regulasi sehingga mendorong penerapan tata kelola lembaga filantropi yang berkualitas, yang lebih baik lah. Kita juga mengupayakan itu, termasuk kita terlibat di kesempatan kali ini juga seperti itu. Kemudian mendorong semua lembaga yang belum berizin untuk mengurus perizinan, apakah izin organisasi sosial, lembaga amil zakat, UPS Basnas, UPZ-nya Basnas, ataupun perwakilannya lembaga amil zakat. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kompetensi lembaga filantropi Islam, ini saya kira juga harus. Kemudian 4, memperbaiki dan mengimplementasikan tata kelola lembaga filantropi Islam yang semakin baik. Dan yang kelima, mendorong regulator untuk melakukan pembinaan dan pengawasan yang baik. Dalam arti begini, bahwa jangan belum apa langsung dicabut izinnya gitu. Sebaiknya dibina dulu, ya dikasih peringatan 3 kali, kalau masih nggak nurut, bandel ya boleh dicabut izinnya. Jangan belum apa-apa langsung dicabut izinnya, gitu kan. Jadi sebaiknya memang pembinaan dulu, baru kemudian dilakukan pengawasan dan penegakan aturan mainnya atau tata kelolanya. Jadi saya kira ini juga kewajiban kita bersama, agar kemudian tidak membuat kemudian lembaga-lembaga filantropi takut dan kemudian mengalami trauma untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya baik dan penting buat umat ini. Jangan sampai gara-gara ada kasus-kasus tertentu kemudian membuat semua lembaga filantropi tiarap semua dan akhirnya nggak mau melakukan kegiatan mengurusi umat ini hanya karena ketakutan dan kekhawatiran. Jadi karena itu tetap kita mengasaskan adalah adanya pembinaan dan pengawasan dengan sebaik-baiknya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.